Wah mantap, Jay Izzes resmi gabung Sassuolo, pecahkan rekor transfer Venezia. Simak berita selengkapnya di sini ya guys. Oleh Romeni absen di laga perdana, pelatih Oxford United sangat tertekan. Di sisi lain Kevin Dix keheranan, dengan kebiasaan baru Borussia Mönchengladbach. Strategi besar PSSI, banyak negara antri ingin main di Indonesia, apakah mental Garuda aman ketika main tandang? Duel seru pemain timnas Indonesia di Eredivisie, Justin Buchner dan Dean James sama kuat guys. Ditolak mantan, Tom Haye bisa bergabung bersama FC Groningen. Simak informasi penting ini selengkapnya. Wah mantap, Jay Izzes resmi gabung Sassuolo, pecahkan rekor transfer Venezia. Jay Izzes, bek sekaligus kapten timnas Indonesia, resmi menuntaskan proses transfernya dari Venezia ke Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Kesepakatan ini diumumkan usai finalisasi kontrak dan tes medis yang sudah berlangsung, menandai babak baru karir Izzes di Serie A Italia bersama klub Neroverdi tersebut. Menurut laporan Sky Sports Italia dan Gianluca Di Marzio, proses finalisasi transfer Jay Izzes dan rekannya Fally Cande telah selesai pada Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Nilai kesepakatan pembelian kedua pemain ini mencapai total 11 juta euro ditambah bonus jika Sassuolo berhasil bertahan di Serie A musim depan. Dari jumlah tersebut, Jay Izzes menempati porsi terbesar dengan biaya transfer sekitar 8 juta euro atau setara 152 miliar rupiah. Transfer ini sekaligus mencatatkan Jay Izzes sebagai pemain termahal yang pernah dijual Venezia sepanjang sejarah klub. Sebelum ini, pesaing terdekatnya adalah pemain seperti Paul Lee yang dilepas dengan harga lebih rendah. Keberhasilan merekrut Jay Izzes menandai ambisi Sassuolo dalam memperkuat lini belakang dan menatap musim kompetisi 2025-2026 dengan optimisme. Sassuolo kini memiliki dua bek baru yang datang dari Venezia, yakni Jay Izzes dan Fally Cande. Kehadiran keduanya diharapkan dapat memberi dampak besar bagi pelatih Fabio Grosso dalam skema pertahanan musim depan. Grosso yang merupakan mantan bek kiri timnas Italia juara Piala Dunia 2006 diyakini akan memaksimalkan potensi kedua pemain tersebut. Kontrak Jay Izzes di Sassuolo direncanakan berdurasi hingga tanggal 30 Juni tahun 2029, memperlihatkan komitmen jangka panjang klub kepadanya. Selain itu, gaji yang didapat oleh Izzes diperkirakan sekitar 1,1 juta euro per tahun atau sekitar 20,9 miliar rupiah, belum ditambah dengan bonus performa yang bisa meningkatkan pendapatannya. Jay Izzes sendiri merupakan sosok pemain bertahan yang dikenal tangguh, memiliki pemahaman taktik yang baik, dan menjadi salah satu tokoh penting di Venezia, membantu klub tersebut untuk promosi ke Serie A musim 2024-2025. Debutnya di level tertinggi Liga Italia membuatnya menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta ini. Gagalnya tawaran Torino yang sebelumnya mendekati kesepakatan dengan Izzes akibat kegagalan penjualan Saul Coco ke Spartak Moskow, menjadi salah satu alasan langsung Sassuolo bisa merekrut sang bek. Sassuolo berhasil mengamankan Jay Izzes tanpa harus kompetitif dengan rival sekota Juventus tersebut. Untuk Sassuolo, transfer ini merupakan langkah strategis setelah mereka berhasil bangkit dari degradasi dengan menjuarai Serie B pada musim 2024-2025. Penguatan lini belakang menjadi prioritas utama, dan Jay Izzes dianggap sebagai tambahan kualitas yang sangat dibutuhkan. Sassuolo direncanakan akan segera mengumumkan secara resmi kehadiran Jay Izzes ke publik jelang dimulainya musim 2025-2026, yang juga menjadi persiapan klub untuk menghadapi lawan-lawan berat dalam kompetisi domestik Italia. Wah sangat menarik sekali, kita nantikan debut Bang Jay bersama Sassuolo nanti. Duel seru pemain timnas Indonesia di Eredivisie, Justin Buchner dan Dean James sama kuat guys. Justin Buchner dan Dean James berjumpa pada laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles di pekan pertama kompetisi tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Justin Buchner dan Dean James sama-sama berstatus pemain timnas Indonesia.
Pertemuan mereka berlangsung pada Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, dini hari. Laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles pun jadi panggung untuk dua pemain belakang Garuda itu, Justin Buckner dan Dean James. Di partai kontra Go Ahead Eagles, Buckner menandai debutnya secara kompetitif bersama Sittard setelah pindah dari Wolverhampton dengan status bebas transfer. Sementara itu, Dean James telah membela Eagles sejak 2023. Ia turut membantu Eagles merengkuh titel KNVB Beker Piala FA Belanda musim lalu. Tim Justin Buckner dan Dean James berbagi poin. Justin Buckner dan Dean James sama-sama bermain sejak menit awal untuk masing-masing tim. Bahkan, Buckner dan Dean menghabiskan 90 menit penuh pertandingan. Kedua kesebelasan bermain sama kuat 2-2. Eagles mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir laga. Gol tim tuan rumah di pertandingan itu masing-masing dicetak Philip Britin dan Luka Tunjik untuk Sittard. Di sisi lain, Eagles mencatat skor lewat gol bunuh diri Sean Adewoye dan aksi Gerrit Nauber. Pertandingan Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles merupakan laga pembuka Eredivisie musim ini. Pembuktian Justin Buckner di Sittard. Justin diberi kesempatan starter di laga ini. Hal ini jadi bukti bahwa kemampuannya masih dihargai dan pilihannya hengkang dari Wolves adalah tepat. Mereka Wolves ingin kamu punya pengalaman lebih dulu, ujar Justin Buckner di ESPN-NL. Kalau tidak, mereka akan mendatangkan pemain seharga 30-40 juta. Jadi kesempatan itu sulit didapat di sana, sambungnya. Selama 5 musim di klub Liga Inggris tersebut, Justin Buckner tidak mencatatkan penampilan di tim utama sama sekali. Ole Romeni absen di laga perdana, pelatih Oxford United sangat tertekan. Di sisi lain Kevin Dix keheranan, dengan kebiasaan baru Borussia Mönchengladbach. Bintang timnas Indonesia, Ole Romeni, masih cedera sampai saat ini. Kondisi tersebut membuat pelatih Oxford United, Gary Rowett, jadi pusing. Pasalnya, Liga 2 Inggris musim tahun 2025 sampai tahun 2026 akan segera bergulir. Rowett mengatakan, pertandingan pertama kompetisi akan menjadi ujian berat bagi Oxford United. Skuad Oxford United masih pincang, menjelang bergulirnya Liga 2 Inggris atau Championship tahun 2025 sampai tahun 2026. Beberapa pemain seperti Ole Romeni, Ciaron Brown, Luke Harris, dan Nick Prelec hampir dipastikan absen. Sementara itu, Michal Helik, Dieter Aves, Will Vogt, dan Przemysław Placeta masih diragukan tampil karena belum bugar sepenuhnya. Oxford United akan memulai musim menghadapi Portsmouth pada Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025. Absennya para pemain itu membuat Rowett pusing. Walau demikian, pelatih berusia 51 tahun itu mengatakan sudah mempunyai cara untuk mengatasi masalah ini. Saya tahu apa yang saya inginkan, tetapi tentu saja ada pemain yang kembali dan mungkin akan mulai berlatih, pemain yang tampil cukup baik dalam beberapa pertandingan persahabatan terakhir, ujarnya Rowett. Rowett mengatakan, laga perdana musim depan akan menjadi tantangan berat bagi Oxford United. Dia akan memilih pemain yang paling siap untuk bermain. Itu akan menjadi tantangan. Tantangannya adalah siapa yang paling siap, siapa yang akan mampu melewati sebagian besar pertandingan, tuturnya. Ole Romeni sendiri memang sedang mengalami cedera setelah Oxford United tur pramusim ke Indonesia. Klub berjuluk The Ox itu menyabet juara kedua turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Ole mengalami cedera karena ditekel keras pemain Arema FC di turnamen tersebut. Dia bahkan diperkirakan akan absen dari laga timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2025. Kevin Dix kebingungan dengan kebiasaan baru Borussia Mönchengladbach. Bek timnas Indonesia Kevin Dix terheran-heran dengan kebiasaan baru bersama Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix merupakan salah satu pemain baru di Borussia Mönchengladbach pada musim ini. Pemain kelahiran Belanda itu didatangkan dari FC Copenhagen dengan status bebas transfer. Pemain 28 tahun itu mendapatkan kontrak jangka panjang dengan Gladbach, selama 5 tahun hingga 2030 mendatang. Sejauh ini Kevin Dix sudah bermain dalam 3 pertandingan pramusim dengan Gladbach dan mengemas 1 gol. Sejumlah perbedaan dirasakan Dix setelah gabung dengan Die Borussen.
Salah satunya menjalani Media Day sebagai program rutin dari Liga Sepak Bola Jerman, DFL, setiap menjelang musim baru. Hanya saja, Kevin Dix sepertinya tidak biasa dengan Media Day di Liga Jerman yang berlangsung selama 3 jam. Rupanya Kevin cukup dibuat heran. Sedangkan pemain-pemain lama seperti Julian Weigl, Nico Elvedi, dan Kevin Stoger tidak asing dengan kegiatan ini. Di Denmark, biasanya saya menyelesaikan semuanya dalam waktu setengah jam saja, tetapi di sini, usahanya jauh lebih besar, kata Kevin Dix dikutip dari situs klub. Dalam Media Day ini para pemain dibagi ke dalam kelompok kecil. Selain pengambilan foto dan video untuk kebutuhan Bundesliga, para pemain juga diminta melakukan sejumlah tantangan. Jens Kastrop yang musim lalu bermain untuk Nuremberg juga merasakan perbedaan Media Day di Bundesliga dengan Bundesliga 2. Ada juga hari media di Divisi 2, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil, tutur Kastrop. Strategi besar PSSI, banyak negara antri ingin main di Indonesia, apakah mental Garuda aman ketika main tandang? Timnas Indonesia kembali dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba pada FIFA Matchday bulan September tahun 2025 mendatang, menghadapi Timnas Kuwait dan Timnas Lebanon. Menariknya, kedua pertandingan tersebut kembali digelar di kandang sendiri, tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan ini kembali menimbulkan pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, sebagian supporter menilai timnas seharusnya mulai membiasakan diri bermain di laga tandang awal terlebih jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan Indonesia dengan Irak dan Arab Saudi, 2 laga krusial yang akan digelar di Arab Saudi pada Oktober nanti. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan menggelar banyak laga uji coba di kandang bukan tanpa alasan. Menurutnya, banyak tim luar negeri yang justru tertarik untuk bermain di Indonesia karena ingin merasakan atmosfer unik sepak bola tanah air. Fenomena ini menjadi bagian dari strategi besar PSSI untuk membangun ekonomi sepak bola nasional. Ini kan bagus, ketika kita membangun sepak bola ini, ekonomi sepak bola nasional juga dibangun. Coba kalau kita ngomong bola sekarang, ratingnya tinggi. Artinya kan apa ini ekonomi yang bagus, ujar Erick. Meski begitu, sebagian pendukung Garuda menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai bahwa uji coba di kandang terlalu sering bisa membuat timnas kurang siap menghadapi tekanan laga tandang, terutama di fase-fase penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Mental bertanding di luar negeri menjadi faktor yang juga harus dilatih, bukan hanya teknis permainan. PSSI sendiri belum memberikan sinyal akan mengubah pendekatan ini dalam waktu dekat. Namun dengan semakin tingginya ekspektasi publik terhadap performa skuad Garuda di level internasional, evaluasi terhadap jadwal uji coba baik kandang maupun tandang akan menjadi sorotan penting ke depan. Lalu sekarang, bagaimana tanggapan kalian guys, mengenai soal mental Garuda yang terlalu sering main di kandang? Ditolak mantan, Tom Haye bisa bergabung bersama FC Groningen. Masa menganggur gelandang timnas Indonesia Tom Haye semakin panjang setelah NAC Breda menolak untuk merekrutnya kembali. NAC Breda dikabarkan telah menolak usul merekrut kembali Haye dan cenderung ingin merekrut Mats Ritz dari klub Brugge. Perekrutan Tom Haye tampaknya tidak mungkin, nama mantan gelandang NAC tersebut sering dikaitkan dengan klub, tulis Football International. Dengan kondisi seperti ini, Tom Haye bisa saja tidak mendapatkan klub baru saat musim tahun 2025 sampai tahun 2026 sudah dimulai. Meski begitu, masih ada 2 klub yang bisa dicoba Haye, sesuai dengan laporan media Belanda, Football Flitsen. Klub pertama ada FC Groningen. Haye punya pengalaman yang banyak di kancah Liga Belanda dan level tim nasional. Keterampilan teknis dan pengalamannya bisa begitu berharga untuk klub seperti FC Groningen dan Fortuna Sittard, tulis Football Flitsen. Kehadiran Tom Haye tidak hanya akan memperkuat klub secara teknis, tetapi juga menarik minat fans timnas Indonesia. Berikut ini, ada 3 alasan, mengapa Tom Haye begitu sulit diminati klub di musim ini. Tom Haye, belum juga mendapatkan klub baru sejak kontraknya di Almere City berakhir pada tanggal 1 Juli tahun 2025.
Tom Haye membukukan 29 pertandingan tanpa mencetak 1 gol untuk Almere City di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Kiprahnya bersama Almere pun menambah panjang jam terbang Tom Haye di pentas Eredivisie. Total Tom Haye sudah mencatatkan 236 pertandingan di Eredivisie sepanjang karir sepak bolanya. Namun, nasib Tom Haye masih abu-abu walau banyak punya bekal pengalaman. Belum ada klub yang dikabarkan serius ingin merekrut sang pemain. Berbeda dengan beberapa penggawa timnas Indonesia lainnya seperti Kevin Dix, Justin Buchner, hingga Nathan Chuaon yang sudah memastikan klub barunya untuk musim depan. Lantas, apa penyebab Tom Haye belum juga mendapatkan klub baru? Berikut adalah 3 faktor penting yang membuat Tom Haye masih berstatus pengangguran saat ini. Usia dan minim potensi jual kembali. Di dunia sepak bola modern, klub-klub memiliki kecenderungan berinvestasi pada pemain muda yang memiliki potensi perkembangan serta nilai jual kembali yang tinggi. Tom Haye dianggap sudah berada di fase menurun dengan usia yang kini mencapai 30 tahun. Tom Haye disinyalir tidak menjanjikan keuntungan finansial jangka panjang. Investasi terhadap pemain seusianya menjadi kurang atraktif bagi banyak klub Eropa. Yang kedua, tuntutan gaji yang tinggi. Sebagai pemain yang pernah menjadi pilar utama di klub Eredivisie, wajar jika Tom Haye memiliki ekspektasi gaji yang cukup besar. Padahal, klub-klub menengah atau semi-profesional umumnya mempertimbangkan efisiensi biaya dan lebih memilih pemain yang bisa disesuaikan dengan anggaran. Kisahnya mirip seperti saat Tom Haye menolak kontrak jangka panjang dari NAC Breda, sebab karena menginginkan bayaran lebih tinggi dan durasi lebih pendek sebelum akhirnya menekan kontrak 1 musim dengan Almere City. Lalu yang ketiga, keraguan soal konsistensi dan kondisi fisik. Meskipun tidak pernah mengalami cedera berat, riwayat kesehatan dan konsistensi performa selalu menjadi pertimbangan penting bagi klub. Statistik di Transfermarkt mencatat adanya beberapa absen karena kartu kuning atau cedera kecil selama musim terakhirnya, dan perjalanan panjang kariernya tentu meningkatkan risiko penurunan performa fisik di musim mendatang. Meskipun memiliki rekam jejak yang solid di Eredivisie dan peran penting di timnas Indonesia sebagai naturalisasi, Tom Haye saat ini belum menemukan klub baru. Usianya yang kini 30 tahun, ekspektasi gaji yang tinggi, dan kekhawatiran terhadap kondisi fisik dan performa membuatnya sulit diterima pasar pemain saat ini. Statistik kariernya menunjukkan kontribusi yang stabil, namun tanpa aspek pertumbuhan masa depan, yang menjadi magnet investasi klub modern. Di sisi lain, Tom Haye dikabarkan akan bergabung dengan salah satu klub Jerman yang punya sejarah panjang, Schalke 04. Semifinalis Liga Champions 2011 itu memang tidak bermain di Bundesliga sejak terdegradasi ke Liga 2 Jerman pada 2023, tetapi Schalke tetap merupakan klub besar di Jerman. Bagi Haye, opsi bergabung ke Schalke bisa jadi langkah strategis yang tak hanya menyelamatkan karir, tetapi juga membuka jalur baru yang penuh potensi. Berikut ini, 3 sisi positif jika Tom Haye gabung Schalke 04. Yang pertama, kesempatan besar untuk bangkit di liga kompetitif. Berstatus tanpa klub pasca musim yang sulit bersama Almere City, Haye kini butuh panggung baru yang serius. Schalke, meski berada di 2 Bundesliga, tetaplah klub besar dengan sejarah dan fasilitas elit di Jerman. Bergabung di sana bisa menjadi katalis untuk memulihkan reputasi dan performa, sekaligus membuktikan diri kembali di kancah Eropa yang kompetitif. Lalu yang kedua, dampak psikologis dan motivasi. Untuk tingkatkan performa, pindah ke Schalke 04 menunjukkan tekad Tom Haye untuk membuktikan diri di level teratas. Mental bermain di Jerman setiap pekan akan memberi motivasi lebih besar untuk memberikan dampak dan kualitas stabil di atas lapangan. Dengan tampil solid di 2 Bundesliga, Tom pun bisa memperkuat posisinya sebagai pilihan utama timnas Indonesia. Pengalaman kompetitif di Liga Elit bakal meningkatkan kualitas mental dan teknikalnya. Selanjutnya yang ketiga, motivasi klub yang ingin promosi.
Schalke yang sudah 3 musim berada di kasta kedua Liga Jerman punya motivasi tinggi untuk kembali ke kasta tertinggi, Bundesliga. Sebagai tim yang punya motivasi tinggi, mereka membutuhkan pemain berpengalaman dan mental kuat seperti Tom Haye. Kehadirannya bisa menjadi bagian integral dari proyek ambisius klub. Schalke punya pelatih dan struktur yang siap memanfaatkan kualitas Tom Haye untuk bertahan bangkit ke Liga Utama.